Bentar-bentar, dalam beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami fluktuasi dan diketahui saat ini $1 itu setara dengan 15.939 rupiah. Dan dikabarkan kurs Amerika ini sedang mengalami peningkatan dan akibatnya Indonesia mengalami kelemahan. Dan diketahui juga nih dari berita-berita bahwa orang asing sedang berbondong-bondong menarik dananya dari Indonesia. Dan bagaimana ini? Untuk mengetahui selengkapnya kita langsung tanyakan saja kepada pakarnya. Pak Azam, saat ini rupiah itu diketahui hampir mencapai Rp16.000 dan juga orang-orang asing ini saat ini lagi ramai-ramai nih menarik dananya dari Indonesia. Gimana tanggapan Pak Azam terkait hal tersebut? Ya oke. Ini kita bicara rupiah ya. Kalau kita bicara rupiah itu kurs ya. Kurs itu kan kita menganut sistem namanya sistem mengambang bebas ya, atau floating exchange rate. Naik turunnya kurs itu tergantung dari permintaan dan penawaran. Nah, dalam jangka pendek yang paling menentukan itu permintaannya, karena penawarannya kan relatif konstan ya. Nah, permintaan uang itu tergantung dari banyak faktor. Yang paling utama nomor 1 suku bunga, nomor 2 tingkat pendapatan, yang ketiga inflasi. Nah, oke, itu secara teori ya. Nah, kalau mata uang rupiah melemah, itu artinya mata uang dolar menguat, gitu. Kenapa mata uang dolar menguat? Kita bisa lihat, jadi mata uang dolar menguat itu sejarahnya bisa dilihat kalau dalam sekian tahun terakhir ya, inflasi di Amerika itu meningkat. Mulai awal tahun 2021 itu inflasinya meningkat, setelah COVID ya, selesai COVID itu permintaan tinggi, inflasi meningkat. Dan kemudian inflasinya itu diperparah lagi dengan perang Ukraina. Dengan perang Ukraina itu maka harga komoditas naik, harga minyak naik, inflasinya menjadi lebih tinggi, sangat tinggi. Nah, itu kemudian direspon oleh Amerika. Jadi kalau awal 2021 itu mulai naik inflasinya, kemudian di tahun 2022 mengikuti perang Ukraina itu ditingkatkan suku bunganya Amerika. Maka begitu suku bunga naik, otomatis permintaan dolar Amerika meningkat, gitu ya. Nah kemudian Amerika memang relatif lesu ekonominya ke depan, banyak diprediksi juga kita juga bilang, tapi secara umum Amerika itu masih kuat, ekonominya kuat, suku bunganya tinggi, inflasinya tinggi, maka Amerika menaikkan suku bunga tadi itu. Begitu itu naik, maka uang lari ke Amerika. Itu pula yang membuat kemudian orang rame-rame melarikan uangnya dari Indonesia ke luar negeri. Kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa banyak orang asing menarik uangnya dan dibawa ke luar negeri? Karena ya dilarikan ke Amerika, savernya memang Amerika. Jadi ya begitu kondisinya. Jadi begitu suku bunga di Amerika naik, gitu ya, suku bunga kita agak lambat mengikuti. Kita udah mulai mengikuti. Kalau Amerika itu suku bunganya naik mulai Januarian awal tahun 2022, kita udah mulai mengikuti bulan Juli atau pertengahan tahun 2022 udah meningkatkan. Tapi tetap karena Amerika tinggi dan Amerika suku bunganya tinggi sudah sekian lama, tinggi terus, ya uangnya lari ke Amerika karena Amerika safe haven, pandangan orang masih begitu. Kira-kira gitu. Izin bertanya lagi, ada kaitannya tidak dengan dedolarisasi? Ya banyak yang ngomong ke saya, ini kita sok dedolarisasi negara lain, kemudian Amerika sekarang malah kuat. Bener kita mau dedolarisasi. Sudah kita singgung dulu di podcast kita yang dulu ya tentang dolarisasi. Dolarisasi itu oleh Amerika kan dibiarkan, nggak akan dibiarkan. Amerika pasti akan melawan dengan segala cara. Dia nggak mau mata uang dolar Amerika itu kemudian lemah di mata-mata uang asing. Makanya Amerika menaikkan suku bunga tinggi-tinggi. Ini kuat-kuatan aja. Amerika akan menjaga suku bunga tinggi terus gitu ya, sampai suatu saat suku bunganya udah kuat ya. Negara lain yang sekarang kelimpungan gimana ya, itu masalah pilihan aja, kuat-kuatan aja. Kita mau kemudian kembali ngikut dolar Amerika gitu ya, atau kita tetap mau didolarisasi, itu sebuah pilihan. Hubungannya ada nggak? Ya menurut saya sih ada, kuat sekali hubungannya. Itu saya kira ya.